mau dihutang mau atau di apa namanya mau dibayar kontan, itu semuanya masih dalam himpunan jelek sebetulnya. Audio Jungle. Mestinya, meskipun di sisi yang lain memang kita harus memaklumi, pemirsa. Harus bisa memaklumi. Gini, saya pemirsa Usik, saya pernah jadi anggota dewan dulu. Memang anggota dewan itu setiap hari, tiap malam seringkali kedatangan tamu. Ada yang perlu ini, ada yang perlu itu, ada yang mau ngutang, ada saja tamu yang silih berganti datang. Karena anggota dewan itu adalah tokoh sebetulnya, tempat perembegah masyarakat. Jadi dalam konteks ini, konsep pokir, pokok-pokok pikiran, konsep jasmas yang diberi kewenangan kepada anggota dewan di Provinsi Jawa Timur dan juga di Kabupaten Bangkalan, saya sangat setuju. Karena secara konseptual, program kegiatan Pokmas atau Jasmas atau Pokir itu sebetulnya adalah bagaimana negara ini menjawab, bagaimana negara ini merumuskan sebuah kebijakan agar dewan yang merepresentasikan masyarakat itu bisa dan mudah memenuhi aspirasi yang diinginkan oleh konstituennya. Itu pemirsa. Beda kalau waktu cerita saya dulu beda. Kalau saya waktu dulu itu tidak ada ininya. Tidak ada pokirnya, tidak ada jasmasnya, tidak ada pokmasnya. Jadi bertarung di forum-forum rapat, meyakinkan forum untuk bagaimana tempat itu adalah lebih layak untuk mendapatkan program. Begitu. Nah, kalau yang sekarang informasinya, kalau yang di Jawa Timur ada yang sampai berapa M gitu ya per orang untuk bisa mengelola anggaran Pokmasnya. Kalau yang di Bangkalan ada yang kurang lebih katanya ada berapa M juga, berapa ratus juta atau miliar gitu, kurang tahu saya berapa persisnya. Tapi itu semua adalah salah satu sarana bagaimana membangun relasi antara konstituen dengan wakilnya, itu bisa dengan mudah untuk dipenuhi dan dicapai. Artinya antar dewan ini, dewan A dengan dewan B, itu pasti mempunyai konstituen yang berbeda dan aspirasinya pasti juga berbeda. Maka negara memberikan fasilitas dengan pokir atau jasmas itu adalah, menurut saya adalah sesuatu solusi yang sangat cerdas untuk bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat dengan wakil rakyatnya. Makanya pertama kali saya mendengar ada program jasmas, ada program pokir di Bangkalan, saya sangat setuju sekali. Karena saya sangat merasakan sekali bagaimana sulitnya untuk memenuhi setiap rempekan aspirasi yang datang dari para konstituen. Maka dengan itu semua, menurut saya ini adalah program yang harus kita dukung, program yang harus kita apresiasi untuk menjawab bagaimana anggota dewan yang memang menjadi pejabat dan juga bertugas untuk memikirkan kepentingan rakyat sudah difasilitasi oleh negara, dikasih leluasa anggaran budgeting oleh negara untuk bagaimana memenuhi terhadap aspirasi yang berkembang dari konstituennya. Gitu, pemirsa. Jadi secara konseptual sangat setuju. Tapi kalau melihat dari statusnya Pak Matur ini beda lagi. Saya tidak berani untuk mengatakan ini adalah wajar, ini adalah boleh, ini tidak boleh, ini adalah haram, ini adalah halal. Karena yang ditanyakan adalah hukum, status hukum. Saya tidak berani, karena itu yang berhak untuk menjawab itu adalah para kiai, orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Itu pemirsa. Tapi kalau dalam pelaksanaan dari program pokir, jasmas dan lainnya itu ada hal-hal yang di luar bangunan relasi antara konstituen dengan wakil rakyatnya. Ini beda lagi, ini persoalan lain lagi. Saya yakin antara dewan yang satu dengan dewan yang lain tidak sama dalam konteks ini. Tapi dalam konteks
negara memberikan sarana dan kebijakan yang semacam ini adalah penting untuk diapresiasi, baik itu di tingkat gubernur, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Patut kita apresiasi menurut saya. Itu pemirsa. Tapi kalau ada tadi yang disinyalir ada jual beli dagangan, ya itu urusan lain lagi, karena memang pejabat itu sebetulnya kalau kebijakan itu bukan barang dagangan sebetulnya, secara prinsip gitu ya, bukan barang dagangan. Nah, yang kalau di sini yang ditanyakan adalah hukumnya, ya nanti biar orang-orang yang berkompeten untuk menjawabnya. Itu mirsa. Bustomi menggugat, lanjutnya. Kebanyakan gitu curhat teman-teman, mah gitu dulu. Entah karena apa, apakah praktek begini nggak bisa diberantas Bang Matur? Sudah gedek, apa ini gedek sendiri, apa itu? Kurang tahu. Bang Matur yang punya status merespon, susah kalau diberantas karena tak ada yang memberikan efek jerah. Kalau dikurangi masih ada peluang. Oh, ini kayaknya yang dibahas ini sesuatu yang menjadi kelumrahan, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dilihat, diperhatikan oleh banyak orang sebetulnya ini yang dibicarakan ini. Putra Garap aku, padahal dana hibah provinsi bisa diakses melalui Pak Dewan. Oh, ini Putra Garap ini. Ahmad Taufik, berarti pokir atau jasmas itu ada pengepul ya? Pertanyaannya, apakah pekerjaan seperti itu bisa kaya dan barokah? Pak Dewan Matur Husairi mungkin bisa menjelaskan terhadap penanya tersebut secara ilmiah. Sudah saya jelaskan responnya gitu. Ini Ahmad Taufik ini nanya itu urusan ini, para kiai ini yang harus merespon kalau begini nih. Kiai ini harus merespon ini. Kiai ini. Pemirsa, kalau kita bicara tentang masalah tugas-tugas pejabat, tugas-tugas pemimpin yang memang diberi tugas untuk memimpin, untuk menentukan sebuah kebijakan, apalagi memang tugas dan perannya itu negara memberikan fasilitas, memberikan gaji dan macamnya, itu adalah sebuah kewajiban. Merumuskan sebuah kebijakan adalah kewajiban, dan negara sudah memberikan gaji dan tunjangan dan macamnya. Kalau berangkat dari itu, fenomena terjadinya jual beli kebijakan itu sebetulnya sesuatu yang tidak baik sebetulnya. Meskipun ini banyak juga yang memaklumi kalau dalam konteks melihat bagaimana para anggota dewan itu tidak mudah dan tidak murah ketika mau jadi anggota dewan. Tapi dalam perspektif ini sebetulnya mestinya ini tidak dilakukan, karena ini sudah menjadi kewajibannya sebetulnya. Sudah menjadi kewajibannya. Tidak perlu ada uang lagi, tidak perlu. Karena kebijakan itu tidak bisa diperdagangkan, kebijakan itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu dalam perspektif relasi negara dengan rakyat. Dalam perspektif relasi negara dengan rakyat. Karena negara ketika memberikan kebijakan itu adalah uang rakyat sendiri sebetulnya yang dikembalikan sebetulnya. Nah, kalau rakyat harus membeli terhadap kebijakannya, ini kan tidak gaduh logikanya. Tidak gaduh logikanya, pemirsa. Tapi dalam fenomena ini sebetulnya banyak juga yang ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Kalau sedikit mohon maaf, sedikit meminjam logika yang saya dengar dan yang saya tangkap dari pidato-pidato pengajiannya Gus Baha. Ini Gus Baha ini. Ini Gus Baha kan tadi yang ditanyakan di statusnya kan itu hukumnya, urusan hukumnya gitu ya. Kalau jual beli itu memang itu adalah urusan asas manfaat atau memang haknya masyarakat untuk mendapatkan itu, kalau tidak beli tidak dapat, sementara itu adalah haknya. Itu menurut pengajian yang saya dengarkan dari analogi Gus Baha, yang saya tangkap gitu ya, yang saya tangkap itu boleh saja dibeli, asalkan itu memang untuk masyarakat rakyat, niatnya memang untuk masyarakat rakyat, niatnya untuk masjid dan segala macam.
Jadi yang membelinya itu yang boleh dan halal. Tapi pejabat yang mempunyai kewenangan, pejabat yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk bagaimana memberikan kebijakan itu adalah sebuah kewajibannya, itu haram. Ini menurut analoginya Gus Baha. Itu bisa. Analoginya Gus Baha gitu. Haram. Yang beli halal, tapi yang memang punya tugas dan kewajiban untuk memberikan kebijakan itu tanpa harus dibeli dan macamnya, itu haram kalau menerima. Itu nyaman masuk riswah, masuk rasiwalitasi. Ini cuma saya meminjam analogi dan logika yang sering Gus Baha jelaskan di pengajian-pengajian YouTube-nya. Urusan benar salahnya wallahu alam. Tapi ini sekali lagi pemirsa, ini salah satu elaborasi dari saya pribadi setelah sering mendengarkan pengajian YouTube-nya Gus Baha. Jadi itu pemirsa, yang membelinya boleh, tapi yang punya tugas memang untuk memberikan kebijakan itu, kalau itu memang betul-betul tugas dan kewajibannya, tapi memberikan kebijakan itu dengan menerima, itu haram. Itu pemirsa. Jadi gini, juga dari Gus Baha juga sering bercerita tentang masalah ini. Gus Baha itu bercerita tentang yang ditakutkan itu nanti kalau tidak ada ulama-ulama yang sering untuk menjelaskan tentang masalah definisi kebaikan, definisi kebenaran, definisi baik buruk, salah benar itu. Kalau nggak ada ulama, tidak ada yang menuntun. Logika yang dibangun Gus Baha itu nanti orang ke lonte gitu ya, orang masuk lonte, mau bayar lonte atau ngutang ke lonte atau bayar separuh ke lonte atau lahir dari lonte, itu yang dijadikan sebuah standar baik buruknya. Sementara ke lontenya sendiri itu semuanya sudah sesuatu yang salah, sudah yang tidak baik. Itu yang sering cerita-cerita logika-logika yang dibangun oleh Gus Baha itu. Artinya orang masuk seno pelacur dan dia kan jelas-jelas haram. Masuk seno, masuk pelacur itu lunte itu jelas-jelas haram. Jadi orang yang mau bayar agak kelonan sama pelacur itu mau bayar, kalau bayar bagus bahkan dinambah tip gitu ya, dianggap baik. Kalau bayarnya kurang bahkan di hutan dianggap tidak baik. Lah, disinilah yang dikhawatirkan menurut katanya Gus Baha, yang dikhawatirkan baik buruk itu didefinisikan sendiri oleh orang-orang. Sementara bicara masuk luntingnya saja, mau bayar atau tidak bayar, itu sudah semuanya sudah tidak baik, sudah jelek semuanya. Gitu misalnya. Sama dengan yang tadi ini, sama itu dengan tadi ini. Jadi kalau ini dianggap sebuah kebenaran, dianggap sebuah kebiasaan dan dianggap sebuah kebenaran, dan kebenaran ini sudah diyakini menjadi sebuah keimanan, maka ini diperjuangkan dan dipertahankan ini. Jual beli kebijakan diperjuangkan dan dipertahankan jadinya, pemirsa. Sehingga sudah tidak dalam konteks lagi masalah hukum dari jual belinya. Tapi orang yang dianggap baik itu adalah orang yang mampu untuk menjual kebijakannya secara benar. Orang yang mampu, yang taat terhadap transaksi jual belinya itu dilakukan secara benar. Gitu. Kalau ada yang ngutang dan tidak komit terhadap perjanjiannya, dapat berapa dan ini harganya berapa tidak dibayar, itu dianggap jelek. Gitu. Kalau pakai logika tadi sebetulnya jual beli mau dibayar tidak dibayar, mau dibeli mau dihutang atau mau dibayar kontan, itu semuanya masih dalam himpunan jelek sebetulnya. itu kalau saya sempat memakai analogi yang sering dijelaskan oleh Gus Baha dalam pengajian YouTube-nya, pemirsa. Jadi pemirsa Usik, apa yang sudah di statuskan oleh Bang Matur ini nanti biar para ulama gitu ya yang menahkim untuk memberikan status hukumnya bagaimana, apakah itu masuk dalam hukum yang apa gitu,
terserah itu. Kita lanjut ke respon Rusliadi. Kalau ada kata-kata kulaan berarti ada pedagang asongan yang jual beli jasmas. Menarik itu. Duh, apa kerjanya Pak Dewan? Hanya menjajakan jasmas, colek risang. Wah, ini juga colek saya juga nih. Halo Pak Aliman. Makanya saya usik gara-gara ini sebetulnya pemirsa. Dan banyak lain lagi ke bawah. Dan masa kalau ada pangkasan dana terus DPA nggak keluar, itu siapa yang ganti dananya ya? Kalau seumpama itu terjadi kulaan, Mahbub Sujai hilang, matur nikmati saja. Kayaknya itu pemirsa, ini menarik, penting dan diperhatikan, penting untuk dicermati bahwa tugas-tugas dewan, tugas-tugas pejabat publik itu sebetulnya sudah diberikan hak keuangannya oleh negara, dan seluruh tugas-tugasnya baik itu perumusan kebijakan semacamnya itu sudah diberi gaji dan dibayar oleh negara. Bahkan tadi itu sempat saya singgung, sudah luar biasa kalau urusan dewan. Tapi bicara masalah kebijakan itu adalah hak-hak rakyat. Itu sederhananya pemirsa, usik. Tinggal simpulkan sendiri nanti bagaimana ini, kenapa ini terjadi. Tapi penting juga diperhatikan bahwa anggota dewan, baik pusat, provinsi dan daerah, di saat proses mau jadi dewan itu tidak mudah dan tidak murah. Rakyat sendiri juga penting untuk bisa introspeksi juga ini. Introspeksi. Tidak mudah dan tidak murah. Dan itu semua banyak yang sandasan begitu dan merasakan semuanya, termasuk saya juga. Gitu Mirza. Jadi urusan masalah yang tadi sempat distatuskan oleh Matur, akun Matur di FB-nya, mudah-mudahan terurai dan mudah-mudahan banyak orang, khususnya pihak-pihak terkait para kiai dan ulama MUI untuk membahas masalah ini, melakukan bahthul masail, apakah sebetulnya status hukumnya kalau ada yang kulaan-kulaan semacam ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.